ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita bisa berkumpul silaturahmi di rumah ini dalam rangka tetap menjaga menguatkan ukhuwah kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati terutama orang tua kita, yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, dan seluruh hadirin yang hadir dalam kegiatan kita ini. Mudah-mudahan ini selalu kita jaga agar ukhuwah dan silaturahim kita tetap berjalan lancar, karena salah satu orang yang penyebab terhalang masuk surga itu adalah qati'ur rahim, memutus silaturahim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah keistiqomahan hati dan menjaga hal-hal sifatnya yang akan bagaimana ukhuwah kita tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah diawali tadi sudah dengan makan lontong, makan pical, makan banyak makanan, Masya Allah, luar biasa. Ini kita mohon ke Allah, mudah-mudahan yang menyediakan hidangan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Ngaji loh. Berarti sekitar 15 menit lagi pas jam 3. Jam 3 wali. Baik, ibu bapak sekalian, alhamdulillah ini adalah ukhuwah kita bersama dalam kekeluargaan kita bina dan tetap kita jaga agar tetap kita bagaimana sebaik-baiknya dalam ridha Allah, agar semua itu berjalan dengan baik, dengan lancar dan diikuti oleh anak-anak kita, terutama karena anak-anak kita ini adalah generasi kita. Jadi orang tua-tua kita itu mendidik di bakumpu mendikuku sebenarnya tujuannya juga efek negatif, efek positifnya nanti terhadap anak-anak kita. Tahu sia anak, sia kawanakan, yang mayang tua, yang mana ini macamnya, semuanya itu adalah dalam rangka kita menjalin ukhuwah kita. Karena kadang-kadang dia jarang bersobo, tidak ada bersobo, bertemu-temu akhirnya putus silaturahmi kita. Maka ternyata menjalin silaturahmi itu sangat baik sekali dan sangat penting sekali. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali kita selalu menginginkan menjadikan dan berharap kepada Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ternyata untuk mewujudkan anak yang soleh dan solehah itu adalah sangat dibutuhkan perjuangan kita sebagai orang tua. Tidak mudah dan tidak semudah membalik telapak tangan. Yang jelas kita sebagai orang tua berusaha. Tantangan ini berat, sangat berat Bapak Ibu. Apalagi sekarang tantangan anak-anak kita zaman sekarang ini adalah handphone.
Apalagi kalau anak kita difasilitasi dengan handphone. Lah punya inyo, nah gitu. Karena kita pernah mengadakan survei kecil-kecilan, itu dari 100 anak itu SD itu hampir 99% itu anak punya handphone pribadinya. Kita bukan melarang, tidak, tetapi bahayanya itu. Kadang nimbau nyo tadanga di nyo, cuma tidak datang. Yoma di kadang orang lah azan lah salat itu terhalang, banyak itu. Kemudian banyak hal-hal sifatnya yang membahayakan terhadap dia di dalam yang namanya handphone tersebut. Itu gara-gara daring dulu. Jadi oleh sebab itu perlu bagi kita, televisi juga itu efek sangat berbahaya sekali. Tidak tentu hari habis di situ saya. Padahal kita menginginkan anak yang soleh, anak yang soleha, tapi kita tidak ada usaha untuk itu. Awak didik anak awak di ngaji, kadang-kadang banyak persoalan. Suruh apa yang mengajinya, kau les lah. Suruh apa yang mengajinya, kau aduh saya yang menghalang pulang kampung. Nah ini kegiatan itu. Kapan anak kita akan beragama? Padahal kita, anak itu tanggung jawab dunia akhirat. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu, kata Allah. Kalau kita sudah sholat, cari anak awak. Harus marah kita kalau dia tidak sholat. Jangan dibiarkan. Awak kan pembiaran itu kadang-kadang sering terjadi. Ambo kan di komplek tinggal Bapak Ibu. Kalau lah keluar apa ke rumah masjid itu anak yang main di luar, kadang anak mengaji bagai orang azannya pulang. Baca cara mendidik itu. Ambo bingung tuh. Di mana sholat dia? Dipastikan tidak ada. Makanya sekeluar ambo dari rumah, anak tuh pasti lari. Takui. Yang buat dia. Biar duduk di kedai. Enggak dia tuh. Anak orang tak jalih, anak orang pokok tugas awak itu, tugas kita mengingatkan. Nabi dan Rasul itu tugasnya adalah mengajak, mengingatkan, membina agar umat itu tetap. Ya kalau seandainya memang tidak dapat hidayah itu kan urusan Allah. Kadang mati-matian dia menyuruh anak, membawa anak kepada kebaikan, tapi dia jindak juga. Nak naiklah ke kapal ayah kau, jani kuih dia orang kapi itu. Ndak ambo kan naik ke puncak bukit itu. Anak Nabi apa tu? Kan tak kena ibu ya. Tugas kita orang tua mengajak, mendidik. Sayangkan anak-anak awak kalau kita biarkan. Padahal ibadah itu adalah yang akan menentukannya. Salat menentukannya. Menentukan sekali. Makanya dari kete anak itu dididik dan dibiasakan. Kita terbiasa sholat kan gara-gara orang tua kita dulu. Beliau wasuh awak, beliau suruh awak, beliau didik awak, dia lacui awak malahan, diberangi, dimarahi kalau ndak sholat, ndak ngaji awak. Ternyata alhamdulillah kita bisa sholat, kita bisa ngaji. Itu berkat didikan, bimbingan orang tua-tua kita dulu. Ayah kita, ibu kita, mama kita, kakak kita. Bahkan pemuda-pemudi dulu seperti itu, membidik awak, menyuruh awak. Tujuannya apa? Agar tetap berada pada kebaikan yang kita harapkan anak yang soleh tersebut. Jadi mewujudkan anak yang soleh dan solehah butuh proses. Makanya Rasulullah itu adalah uswah. Nah, kini kan bulan Maulud itu. Bulan Maulud kalau di kampung apa bulan Maulud namanya itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Ada uswah di situ. Contoh tauladan yang baik. Jadi Rasulullah itu bukan hanya menjadi contoh. Bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Bukan hanya menyuruh, tapi melaksanakan. Kalau Rasulullah itu menyuruh solat, beliau solat. Kalau Rasulullah itu suruh baca Al-Quran, beliau baca Al-Quran.
Jadi kau dapat ndaknya kalau disuruh anak awak mengaji, awak kau dapat mengaji yo sebagai orang tua. Karena anak tu cerminannya di rumah adalah ayah dan ibu. Nah, makanya kata Rasul, jadikanlah rumah tanggamu itu sebagai madrasatul ula, pendidikan utama dalam mendidik, membimbing anak-anak kita. Jadi bagi yang dikaruniai anak oleh Allah, dititipkan amanah oleh Allah, jaga amanah tersebut sebaik-baiknya. Oh kini anak awak lah keluarga, lah punya istri, lah punya suami. Kita sebagai orang tua tetap mengingatkan. Tanggarung kunjung ke rumahnya, pasca pulang jangan lupa sholat nak. Gitu. Kalau bahasa kampung kan gitu. Ang lawa bini, jangan lupa sembahyang. Lawan anak, lah kadang-kadang anak tu. Itu tetap, karena antara anak dan orang tua itu tidak ada batasnya, tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau suami istri kan bisa pisah itu, cerai. Tapi anak dengan orang tua tidak ada bisa pisah. Dunia akhirat tanggung jawab. Nah, jadi sesuai doa awak, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahilah anak yang soleh. Anak yang soleh memang butuh perjuangan Bapak Ibu. Suruhnya mengaji, jadikan anak awak hafiz Quran. Anak hafiz Quran tuh Bapak Ibu, kalau dihafal Quran itu 7 turunan, 7 kiri, 7 kanan, 7 depan, 7 belakang, itu ditariknya dengan syafaat Quran nantinya itu. Orang yang hafidz Quran bersama Rasul nanti di surganya Allah, bersama para syuhada, bersama salafus soleh, orang-orang soleh. Karena tantangan anak kita berat sekarang, baik televisi, kadang-kadang tawuran, macam-macam saja, narkoba, pergaulan bebas. Kita sebagai orang tua dari rumah tangga mulainya, dari rumah tangga. Ternyata rumah tangga itu adalah bagaimana mendidik, membina anak-anak kita, karena mereka nanti akan sampai ke masyarakat. Nah, berangkat dari rumah tangga akan keluar dia kepada masyarakat. Maka kita wujudkan anak-anak kita anak yang soleh. Nah, ngaji jangan sampai anak awak indah. Kenapa? Karena dengan adanya dia belajar, apalagi kalau kini kau belajar agama di sekolah itu sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang guru, kecuali kalau sekolahnya sekolah agama ya, kalau kayak di MIN, MTS atau di MAN, perguruan tinggi Islam, masih mendingan lah pondok pesantren. Kalau di sekolah umum, berapa jam kini seminggu? Berapa? 2 jam, 3 jam, kurikulum 3 balik ini 3 jam. 3 jam 1 pekan. Coba bayangkan itu. Yang lainnya diisi dengan yang lain. Atibu di rumah awak beku anak aku ndak lama ngaji doh. Kapai mengaji beku anaknya hanyalah pai main, pai ini segala macamnya hilang. Atau pai belajar beku awak izin loh. Pak anak awak izin. Ba itu les ini, les itu, les ini, les itu. Banyak sekali. Itu tantangan bagi kita. Akhirnya agama anak terpinggirkan, terabaikan. Kita ingin anak yang soleh, itu susah mewujudkannya. Jadi makanya salah satu, kalau kita punya program di rumah itu, salah satu menyelamatkan anak zaman sekarang pondok pesantren. Nanti kita lihat yang negatifnya. Kenapa? Di pondok pesantren itu seluruh pelajaran umum ada. Matematika ada situ, IPA ada, PS ada, apalagi sabu isalah ada semuanya. Tapi tidak seluruh pelajaran pondok yang ada di umum. Di umum itu namanya PAI, sedikit sekali.
Jadi makanya agama anak sangat penting sekali. Nah, kalau dia sudah punya modal dasar agama yang kuat, insya Allah dia tidak akan berani meninggalkan sholat, karena berat. Resiko meninggalkan sholat itu bari. Kenapa berat? Itu dosanya itu besar bagi orang-orang yang sadar. Itu adalah kesombongan yang paling sombong kepada Allah. Itu dalam Al-Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang paling menyombongkan diri kepadaku dari menyembah padaku adalah orang yang tidak mau sholat. Sholat itu resikonya berat. Rasulullah saja dengan anak kandung seorang itu mengecek beliau, Fatimah, Fat, sholat ya. Saya Rasulullah bapakmu, tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Sholat saya Rasul jual anak kandung seorang. Awak kini kan anak anda sholat kan awak biasa saja. Tak ada ngasur azan yang masjid. Awak bagi ambil talaku, ambil sajadah, ambil makanan ayah jom mandi, pergi ke masjid. Anak ya biarkan saja. Saya lihat sholat subuh ratu-ratu. Saya lihat itu. Barik. Awak sayang ke anak awak, tapi anak tidak diselamatkan dari siksaan api neraka. Contoh. Mohon maaf. Contoh saja Bapak Ibu ya. Di sini kan ada musibah dulu kebakaran ya. Andaikan rumah awak tawaka jam 3 malam. Anak jo cucu sedang lalu. Api makin gadang. Awak pa dia laloknya atau jagoan? Baru jagoan kan? Bang kok jagoan? Supaya nyonya ndak tawaka. Ndak namuhnya jago bah. Diangke. Coba bayangan. Ndak namuhnya jago do diangke anak tu. Kau tak namu dia angkat bah badan bare. Dua 80 kilo dia. Dah telur awak tu dah. Diangguian, disiram tujuannya menyelamatkan supaya ndak tabaka. Makanya ku ampusakum wa ahlikum naro dari api neraka. Awak bagangge ambil talaku, ambil sajadah, pai salat subuh apa ini semacamnya. Salatu khairum minan naum. Anak di jagoan atau di padia lalu. Itu jawab seorang-seorang salah. Awak seorang saya menjawab gitu kan. Enggak masalah itu. Nah, kalau dibiarkan dia tidur secara tidak langsung, kita membiarkan anak kita dibakar. Nah, ayah jangan deh baik kasarugo dulu deh, tunggu di pintu neraka yo, sama gitu tuh. Karena anak ini nanti akan terjun ke masyarakat. Kalau dia betul sholatnya, pasti dia tidak akan berbuat maksiat. Dipastikan. Karena jaminan Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu fahsya wal munkar itu. Kalau dia sholat, tidak apa-apa. Habis sesat, lazan orang. Azan orang berhenti boleh. 7 menit salah dah. Jadi penting Bapak Ibu. Kenapa itu kita sampaikan? Karena kita merasa kita juga dititipkan Allah anak 4 orang. Dan sekarang 3 laki-laki, 1, 2, 3 sudah di pondok ketiganya. Hafiz Quran. Jadi tidak ingin awak seorang. Semuanya umat Islam itu. Jadi penting. Keselamatan anak awak. Agar kita dapat kucuran doa dari anak yang soleh. Waladun solehun yad'ulah. Anak-anak yang soleh. Ada anak tidak pandai memandian orang tuanya sampai tu meninggal. Tidak pandai mensolatkan. Kenapa? Itu belum tentu salah anak lain. Mungkin salawat dulu mendidik. Tidak bisa mengafani. Tidak bisa mensolatkan. Kan disayangkan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu mohon maaf karena waktu yang menghalangi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan nanti. Mari kita didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu memperturutkan kehendak dan keinginan mereka untuk dunia ini, terutama handphone. Tolong diawasi. Demikian saja, ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam